Budi Ari menduduki kursi panas Menkominfo, Ketua Umum Projo. Sebelumnya diduduki oleh Johnny G. Plate, seorang politisi. Iya, ini hak prerogatif presiden. Tetapi mengapa diberikan kepada kekuatan politik? Apakah profesional itu mudah dikalahkan dengan kekuatan politik, atau ini karena persiapan 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memilih menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Itu harga mati. Maksudnya karena konstitusi kita mengatakan begitu. Tetapi negara kita membutuhkan orang-orang hebat untuk menghadirkan kebaikan. Salah satunya adalah bagaimana di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apakah sesudah Johnny G. Plate, seorang politisi, kemudian diisi Projo, memang tidak ada orang profesional yang mempunyai kapasitas, atau memang politik lebih dominan? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita baca di Detik, kursi panas Menkominfo kini diisi Ketua Umum Projo. Padahal sebetulnya untuk selanjutnya Pak Jokowi tidak maju, tapi kan ya Projo kan kemarin memberikan bantuan kemenangan. Kemudian kedua kita baca di Tempo, Jokowi angkat Budi Ari jadi Menkominfo. Hasto PDIP sebut di luar kebiasaan. Apa ini maksudnya di luar kebiasaan ini? Kemudian di CNN Indonesia, Budi Ari sudah dilantik jadi Menkominfo, gunung masalah. Gunung masalah, tapi dilantik juga nggak apa-apa. Apakah memang ingin menyelesaikan? Ayo kita selanjutnya. Hakim tolak eksepsi mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Ini sambil ada pelantikan, ada proses persidangan. Eksepsi Johnny G. Plate ditolak. Dan yang terakhir kita baca di Viva juga, profil Budi Ari relawan Jokowi yang kapalnya jadi Menkominfo. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo, dan selanjutnya sebagian itu untuk backupnya yang terhubungan dengan bagaimana Jokowi angkat Budi Ari jadi Menkominfo. PDIP sebut ini di luar kebiasaan. Sekjen PDIP, Tempo, Sekjen PDIP Hasto Kristianto melihat yang di luar kebiasaan Presiden Jokowi saat mengangkat Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, pengganti Johnny G. Plate. Pasalnya, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden kali ini dilakukan pada hari Senin, bukan hari Rabu Pon. Disoroti juga harinya ya. Yang istimewa dari pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini serta Watim-Pres, mengapa hari Senin, padahal biasanya Pak Presiden Jokowi itu hari Rabu Pon. Selain melantik Budi Ari sebagai Menkominfo, Presiden juga melantik 7 orang lainnya untuk menduduki berbagai posisi pada Senin kemarin, yaitu Nezar Patria, Wakil Menteri Kominfo, Paiman Raharjo, Wakil Menteri Pedesaan, Pahala Mansuri, Wakil Menteri Luar Negeri, Rosan Ruslani, Wakil Menteri BUMN, Saiful Dasuki, Wakil Menteri Agama, Jan Farid, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Gandhi Sulistianto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Presiden Jokowi memang berbiasa melakukan pengumuman perombakan kabinet pada hari Rabu, namun dalam reshuffle terakhir mengangkat Ditu Arya Teja pada hari Senin. Yang ini hari Senin juga. Hasto menyatakan
PDIP menghormati keputusan Jokowi dalam memilih siapa yang menduduki posisi tersebut. Budi Ari, posisi pengganti Johnny G. Plate. Kemudian kalau kita melihat di siapa sih Budi Ari itu, kita lihat di profil Budi Ari, relawan Jokowi yang kabarnya jadi Menkom Info. Ya memang jadi sudah dilantik. Beliau itu lahir pada 20 April 1969, organisasi relawan darat pendukung Presiden Jokowi, pernah menjabat sebagai Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta 2005-2010. Dia juga tercatat malah menjadi Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Meskipun relawan tapi memang orang PDI. Pria usia 54 tahun ini memberikan projo kelompok relawan pendukung 2013. Selain menjadi Ketua Umum Projo, saat ini Budi Ari juga menjadi Dewan Penasihat ILUNI UI, Ikatan Alumni UI. Lewat pendidikan di SD Mursidi Koja, Jakarta Utara, SMP Marsudirini Koja, SMA Kolosi, Kanisius, Jakarta pada 88. Kemudian masuk ke FISIP UI dan S2 Manajemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia. Jadi memang orang UI. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Yang sebelumnya, Budi Ari ini adalah Wakil Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Sudah jelas kan bahwa pelantikan sudah terlaksana pada hari kemarin, dan sekarang tinggal melihat bagaimana progres selanjutnya. Tapi pertanyaan pada awal tadi, mengapa yang dilantik itu adalah bukan orang profesional atau orang intelektual sebagaimana pada waktu kritikan awal dahulu menjelang 2014 atau 2019 ketika menyusun kabinet. Menurut analisis saya, pertama, memang kita paham ini adalah hak prerogatif Presiden memilih siapapun menteri ataupun wakilnya. Dan pada 2019, produk pemilu 2019 yang ditunjuk adalah Johnny G. Plate, seorang politisi, sekjen Partai Nasdem pada waktu itu. Sekarang penggantinya sesudah ada problem adalah Budi Ari, seorang Ketua Umum Projo, Ketua Projo, Pro Jokowi, relawan, yang sebelumnya adalah memang aktivis partai juga. Ya, sekali lagi, ini adalah hak prerogatif Presiden. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi kalau dihubungkan dengan sebetulnya mengapa sih kemarin ada problem terkait dengan BTS miliar? Menurut saya ini perlu dievaluasi ya. Salah satunya adalah karena problem politik yang terjadi di negeri ini. Jadi Menkom Info itu adalah kementerian yang sangat strategis. Dia bisa berkomunikasi dengan berbagai lembaga telekomunikasi, tapi dia juga bisa berdiri sendiri dalam hal tugasnya. Di sini kalau diisi oleh orang-orang yang pikirannya hitung-hitungan menang dan kalah, maka ini sangat membahayakan. Tetapi kalau pengen bagaimana komunikasi dan informatika itu murah meriah dan lancar, maka menurut saya ya harus mempunyai kepedulian terhadap rakyat. Pertanyaannya, apakah Pro Jokowi itu adalah kepedulian rakyat? Sebagaimana semangat pada waktu pemilu bahwa Pak Jokowi adalah kita, Pak Jokowi adalah rakyat. Ini yang ditunggu oleh semuanya. Jadi Budi Ari yang merupakan Ketua Umum Projo, harapannya adalah mengembalikan yang awalnya citra politik. Nah, ini kan Projo itu bukan politik.
Kalau nanti pada endingnya itu adalah seperti yang awal, maka pasti akan menemukan kritik. Harapannya adalah kepedulian terhadap rakyat itu yang menjadi penting, sehingga nanti tidak, taruhlah, kasus terulang di selanjutnya. Maksudnya bahwa komunikasi kita itu kan bagaimana yang sangat murah, bagaimana yang semua tempat terfasilitasi, dan kalau bisa sih berbagai ayah yang punya seluler itu kemudian tidak merasa terbebani. Intinya komunikasi yang pasca COVID menjadi alat yang sangat dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan, maka Menkominfo harus menjawab. Jangan sampai terulang pengalaman yang pahit dengan proyek yang fiktif dan sebagainya tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan para menteri-menteri lain yang di situ ada beberapa dilantik para wakil menteri pada yang bersamaan. Ada 7 yang dilantik. Maksudnya 5 wakil menteri dan 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ini adalah hak prerogatif Presiden juga. Mungkin sebagian bertanya, mengapa baru mendekati masa jabatan hampir habis ya, masih lama ya, masih 2 tahun ya, mungkin 2 tahun lebih atau 2 tahun kurang. Mengapa baru dihadirkan? Memang ada beberapa yang sifatnya mengganti, seperti wakil Menteri Pedesaan dulu diisi Budi Ari, sekarang diisi Pak Irman Raharjo. Yang lainnya mungkin wakil Menteri Agama dulu juga kemudian diganti. Ya semoga aja itu produk karena ada sebuah evaluasi, kecuali yang Budi Ari ya. Jadi pergantian ini karena ada sebuah evaluasi terkait dengan kinerja yang kurang maksimal, bukan karena like and dislike. Begitu juga terkait dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, karena mendekati 2024 dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap negara, rakyat. Bahwa mempunyai kepedulian terhadap politik itu mungkin di satu sisi mungkin elit, mungkin ya, tapi rakyat itu membutuhkan orang yang peduli terhadap rakyat. Sehingga pergantian ini semoga aja menghadirkan sebuah kebaikan, bukan sebaliknya, bukan menghadirkan konflik misalkan di wakil Menteri Agama misalkan. Semoga bukan menjadikan konflik, tapi kemudian menghadirkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, kalian pasti, ini kok menjadi Senin bukan Rabu Pon? Ya, ini adalah sebuah tradisi yang tidak harus Rabu Pon, menunjukkan bahwa dinamika yang ada di penentuan itu adalah yaitu hak prerogatif Presiden kapanpun. Apakah Senin itu kemudian ada hitung-hitungannya? Mungkin nanti bisa ditanyakan yang suka hitung-hitung. Tapi kalau menurut saya, kapanpun dibutuhkan, Pak Presiden mempunyai hak prerogatif. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau menurut saya, para menteri ini karena mengemban amanah yang berat, wakil menteri, wakil menteri, khususnya Pak Budi Ari ya, semoga bisa bekerja sesuai kebutuhan rakyat, sesuai kebutuhan negara, bukan berpikir seperti yang sebelumnya bermasalah. Karena mendekati 2024 banyak godaan, dan pasti akan ada godaan kesana kemari, khususnya adalah diarahkan kepada salah satu calon atau lebih, atau bahkan ke semuanya, supaya kalau menang dia bisa ikut semuanya. Semoga saja menjadi cambukan bagi kita bersama. Kalau kita memang berbuat salah, pasti akan diproses hukum, dan itu menjadi hal yang perlu dijauhi oleh para menteri, wakil menteri, dan Pak Pampres yang baru dilantik.
Selamat Budi Hari, semoga bekerja sesuai dengan amanat rakyat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.